Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendemonstrasikan uji hubungan dengan menggunakan software SPSS. Uji hubungan ini ada dua macam. Yang pertama adalah Pearson correlation dan yang kedua adalah uji Rank-Spearman. Nah, kedua ini sangat berbeda. Yang pertama mewajibkan harus sebarannya normal, yaitu yang uji Pearson correlation. Dan yang kedua, uji Rank-Spearman itu adalah uji alternatif atau non-parametrik dari Pearson correlation. Dan kedua data ini menggunakan data yang scale atau data yang numerik. Nah, kita lihat data kita, di sini ada kadar hemoglobin dan kemudian berat badan bayi. Nah, permasalahan kita adalah ingin membuktikan apakah ada hubungan antara kadar Hb dengan berat badan bayi yang baru lahir. Nah, karena datanya adalah semuanya numerik atau scale, sehingga kita menggunakan uji hubungan ini. Nah, sebelum kita menentukan apakah ujinya menggunakan Pearson correlation atau Rank-Spearman, kita harus mengecek variabel dependen kita, yaitu berat badan bayi. Nah, berat badan bayi ini kita harus cek data normalitasnya atau sebarannya. Caranya adalah klik analisis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih explore. Nah, kemudian kalian masukkan berat badan bayi yang baru lahir. Nah, masukkan di sini, dependent list. Nah, kemudian pilih plots. Nah, perhatikan di mini window di plot ini, kalian pilih histogram, stem and leaf, dan kemudian jangan lupa yang paling penting adalah klik di normality plot with test. Kemudian lanjutkan dengan klik continue. Nah, setelah itu lanjutkan dengan klik OK. Nah, kita lihat output kita di sini sudah muncul. Nah, perhatikan sampel kita di sini adalah 70. Nah, kemudian kita harus menggunakan uji normalitas yang mana untuk melihat sebaran data kita. Nah, di sini ada yang tertulis Kolmogorov-Smirnov dan yang satunya adalah Sapir-Wheel. Nah, karena sampel kita adalah 70, maka kita membacanya yang Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita lihat data dari Kolmogorov-Smirnov di situ, signifikansinya itu sebesar ini. Jadi saya bulati 0,000. Nah, kemudian bagaimana kita memastikan bahwasanya sebaran kita itu adalah normal atau tidak? Maka bandingkan dengan nilai alfanya. Jadi alfa kita adalah misalnya 0,05. Nah, dikatakan sebarannya normal jikalau nilai signifikansi ini, jadi nilai signifikansi ini lebih besar sama dengan alfa, yaitu misalnya alfa tadi 0,05. Nah, dikatakan sebarannya tidak normal jikalau nilai signifikansinya itu lebih kecil dari alfa atau 0,05. Nah, kita lihat signifikansi kita yang di sini itu adalah sebesar 0,0000. Nah, sehingga kita katakan bahwasannya nilai signifikansi ini itu lebih kecil dari alfa. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwasanya sebarannya adalah tidak normal. Oleh karena itu, kita nanti tidak menggunakan uji Pearson correlation, tetapi kita menggunakan uji yang Rank-Spearman. Nah, kemudian kita juga bisa cek sebenarnya dengan menggunakan yang grafik histogram. Nah, kita lebih memastikan lagi. Nah, ternyata grafik histogram ini tidak seperti gambaran di gambar bell shape yang sempurna, sehingga bisa dikatakan lebih memastikan bahwasanya sebaran datanya adalah tidak normal. Nah, kemudian kita juga bisa cek juga sih sebenarnya di grafik box plot itu ya. Nah, ternyata di grafik box plot ini tidak seimbang antara yang atas dan yang bawah, berikut juga dengan yang nilai
mediannya. Gitu ya. Nilai median sebenarnya sama persis di nilai kuartil yang ketiga. Di sini ya. Di sini. Oke. Nah, kemudian kita berarti bisa memastikan bahwasanya sebaran data ini tidak normal. Sehingga kita harus melihat atau mengganti uji dari percent correlation ini untuk membuktikan apakah ada hubungan antara kadar hemoglobin dengan berat badan bayi yang baru dilahirkan itu menggunakan uji Rank-Spearman. Nah, caranya adalah Anda klik analisis, kemudian pilih correlate, jadi cari di sini. Nah, kemudian pilih bivariat. Nah, kemudian apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah data atau variabel independen kita, yaitu kadar hemoglobin, masukkan di sini. Kemudian berat badan bayi juga dimasukkan di sini. Nah, kemudian dipilih yang ini, Rank-Spearman. Oke. Jadi kita klik di Rank-Spearman. Oke. Nah, percent correlation-nya kita ganti. Nah, kemudian klik OK. Nah, kita lihat output-nya seperti ini. Nah, perhatikan pada nilai Spearman row-nya. Nah, perhatikan ya, di sini adalah nilai Spearman row. Ini ya. Nah, kemudian ini nilai signifikansi. Nah, nilai Spearman row di sini nanti untuk menunjukkan besarnya hubungan gitu ya. Kalau signifikansi itu adalah untuk memastikan bahwasanya nilai ini secara probabilitas itu signifikan atau tidak. Nah, sampel kita ada 70. Nah, kita perhatikan hipotesis kita. Nah, hipotesis kita tadi kan ingin membuktikan apakah ada hubungan antara kadar Hb dengan berat badan bayi. Nah, hipotesis H0 kita itu adalah tidak ada hubungan gitu ya. Hubungan antara apa? Hb dengan berat badan bayi. Nah, hipotesis alternatif kita itu adalah ada hubungan antara Hb dengan berat badan bayi. Nah, kita bisa menyimpulkan H0 itu saat kapan? Jadi nilai signifikansi di sini itu ya. Nilai signifikansi ini itu lebih besar dari nilai alfa. Taruhlah contoh alfa adalah 0,05. Kita gunakan 0,5. Nah, kemudian kita bisa menyimpulkan HA gitu ya. Apabila nilai signifikansinya itu adalah lebih kecil dari nilai alfa. Alfanya kita kasih contoh yang 0,05. Nah, di sini nilai signifikansi. Nah, di sini nilai signifikansinya itu adalah 0,099. Nah, tentunya di sini itu adalah lebih besar dari nilai alfa. Berarti yang di sini. Ya. Nah, atau lebih besar dari 0,05. Sehingga kita menyimpulkan apa? Kita menyimpulkan yang H0. Artinya adalah kita bisa merepresentasikan bahwasanya hipotesis kita itu kita tolak atau kita simpulkan bahwasanya tidak ada hubungan antara kadar hemoglobin dengan berat badan bayi. Nah, itu untuk uji Rank-Spearman. Lalu fungsinya untuk nilai R ini apa? Itu ya. Jadi untuk nilai R atau coefficient correlation. Nah, nilai coefficient correlation ini juga penting artinya. Berapa sih nilai coefficient correlation di sini? Itu adalah minus
0,199. Nah, nilai R atau nilai koefisien correlation itu dilambangkan dengan nilai R. Itu ya, atau koefisien correlation. Koefisien correlation atau dilambangkan dengan R. Nah, nilai R ini itu rentangnya adalah plus minus 1. Jadi kalau mendekati plus 1 atau minus 1, maka nilai koefisien korelasinya sangat kuat. Gitu ya. Tapi kalau di situ nilai R-nya mendekati angka 0, maka nanti koefisien korelasinya adalah lemah. Nah, nanti lihat di kriteria dari koefisien correlation. Jadi, dikatakan kapan dikatakan lemah, kapan dikatakan kuat, gitu ya. Jadi dikatakan lemah itu pada saat mendekati angka 0, itu ya. Jadi dari 0,00 sampai 0,199 ini sangat lemah. Nah, kemudian 0,2 sampai 0,399 itu lemah. 0,4 sampai 0,599 itu sedang. Nah, 0,6 sampai 0,799 itu sangat kuat. Nah, kemudian 0,8 sampai angka 1 itu adalah sangat kuat. Nah, perhatikan di sini kita adalah 0,199. Berarti hubungannya adalah sangat lemah. Nah, kemudian kita juga perhatikan tanda plus dan minus di sini. Itu ya. Jadi arah itu menunjukkan arah korelasi. Nah, minus di sini, jadi di sini itu tandanya minus, itu menunjukkan arah korelasinya adalah korelasi yang negatif. Jadi nanti kalau ada tanda plus di sini, maka di situ adalah arah korelasinya adalah arah korelasi yang positif, gitu ya. Jadi maksudnya arah korelasi yang negatif ini adalah berlawanan arah. Semakin besar nilai suatu variabel, maka semakin kecil nilai variabel tersebut. Nah, itu tadi untuk uji rank Spearman. Nah, andaikan tadi sebaran data kita adalah normal. Jadi diandaikan ya, sebaran data dari berat badan bayi ini adalah normal. Maka kita nanti menggunakan uji korelasi Pearson. Langkah-langkahnya apa saja untuk melakukan uji korelasi Pearson? Yang pertama, klik analisis. Kemudian pilih correlate. Nah, kemudian lanjutkan dengan klik bivariate. Nah, kita keluarkan dulu. Nah, kita masukkan data kita apa saja. Jadi, data kita tadi adalah kadar hemoglobin beserta dengan berat badan bayi. Jadi, variabel kita. Nah, setelah itu kemudian klik yang persen, gitu ya. Jadi mudah kan? Nah, pastikan ini total. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik flag significant correlation. Jadi nanti kita ada tanda bintangnya gitu ya, yang menunjukkan korelasi. Nah, kemudian klik OK. Nah, kita lihat untuk hasil dari output SPSS. Nah, perhatikan ya di sini ya. Di sini jelas tidak ada tanda bintang, jadi bisa dipastikan tadi bahwasanya tidak ada yang signifikan gitu ya. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, sama seperti dengan rank Spearman, ini juga ada Pearson correlation gitu ya. Jadi Pearson correlation ini juga fungsinya sama seperti pembacaan nilai R gitu ya, koefisien korelasi. Nah, kemudian ada juga nilai signifikansi. Nah, nilai signifikansi ini nanti fungsinya adalah untuk membuktikan H0 dan HA kita gitu ya, atau hipotesis kita. Nah, sementara di sini adalah untuk menunjukkan besaran dari korelasi. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lihat.
Nah, untuk hipotesis dulu. Nah, sebelum kita membuktikan hipotesis kita, kita harus menarasikan hipotesis kita terlebih dahulu. Ada H0, ada HA, gitu ya. Jadi, dikatakan H0 itu adalah tidak ada hubungan antara apa tadi? Antara kadar Hb, gitu ya, Hb dengan berat badan bayi. Nah, HA-nya itu adalah ada hubungan antara Hb dengan berat badan bayi. Nah, kita lihat di sini. Nilai signifikansinya itu adalah 0,310. Nah, kapan kita menyimpulkan H0 dan kapan kita menyimpulkan HA? Menyimpulkan H0 itu saat nilai signifikansi itu lebih besar dari alfa. Alfanya taruhlah contoh adalah kita ambil 0,05. Nah, kapan kita menyimpulkan HA? Itu pada saat nilai signifikansi itu lebih kecil sama dengan nilai alfa atau alfa kita adalah 0,05. Nah, kita lihat di sini alfa kita berapa, gitu ya, di sini. Nah, kita bandingkan dengan 0,05 alfa kita. Lebih besar mana? Tentu lebih besar nilai signifikansi ini, gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti kita menyimpulkan yang H0, gitu ya. Jadi kita menyimpulkan tidak bahwasanya hipotesis kita tadi itu tidak ada hubungan antara kadar Hb dengan berat badan bayi yang baru dilahirkan. Itulah kesimpulannya. Jadi kita menyimpulkan H0. Nah, sekarang kita lihat koefisien korelasinya. Nah, perhatikan nilai percent correlation. Nah, nilai di sini. Ini adalah sebesar minus 0,123, gitu ya. Jadi arahnya adalah arah negatif, gitu ya. Jadi hubungannya bersifat hubungan yang negatif. Nah, besarannya itu apakah mendekati 1 plus 1 ataukah minus 1, mendekati minus 1. Ternyata malah mendekati angka 0, gitu ya. Sehingga bisa dikatakan ini adalah hubungannya bukan hubungan yang kuat, tetapi adalah hubungan yang lemah, gitu ya. Nanti kriterianya juga sama, dikatakan lemah itu apabila sangat lemah, gitu ya, 0,0 sampai dengan 0,199 itu sangat lemah, gitu ya. Nah, kemudian dikatakan lemah itu 0,2 sampai 0,399. Itu ya, lemah. Nah, dikatakan sedang itu 0,4 sampai 0,599. Itu sedang. Nah, dikatakan kuat itu 0,6 sampai dengan 0,799. Itu kuat. Nah, sangat kuat itu adalah 0,8 sampai dengan 1, gitu ya. Jadi yang di sini itu ya representasi dari ini semua. Nah, kita perhatikan nilai kita, gitu ya. Kita perhatikan nilai yang ini atau yang ini juga boleh, gitu ya. Sama saja. Nah, kita ternyata ada di rentang ini, yaitu sangat lemah serta koefisien korelasinya bersifat negatif atau berlawanan arah, sehingga semakin besar nilai suatu variabel, semakin kecil nilai variabel dengan yang lainnya atau sumbangannya ternyata hanya 12,3%. Nah, demikian tadi demonstrasi kita untuk uji hubungan baik yang percent correlation maupun rank Spearman. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.